Kesebangunan. Kalian pasti tahu apa yang dimaksud dengan kesebangunan dalam kehidupan sehari-hari. Coba perhatikan. Di sini ada beberapa video yang harus kamu pahami. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian akan menemui gedung-gedung yang tinggi. Itu adalah merupakan contoh dari kesebangunan, di mana gedung itu menggunakan kesebangunan untuk membangun sebuah pintu dari gedung. Kemudian ada beberapa foto-foto figura dan bentuk-bentuk persegi yang merupakan contoh dari kesebangunan. Dari video tadi saya akan mulai belajar dalam materi matematika. Kita mulai dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap menjaga protokol kesehatan dan tetap semangat belajar. Dengan pembelajaran matematika, yaitu di kelas 9 kita awalin dengan materi kongruen dan kesebangunan di semester 2 di kelas 9. Di sini nanti kita akan membicarakan beberapa sifat-sifat dari dua bangun yang kongruen dan kesebangunan. Sebelum Ibu mulai belajar, kalian berdoa terlebih dahulu dan jangan lupa mengisi absen yang Ibu sediakan. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasikan dua benda bangun kongruen atau tidak jika diberikan beberapa gambar atau bangun datar. Dengan memahami dua bangun, sifat-sifat dari dua bangun yang sebangun dan kongruen. Di sini syarat dua segitiga dikatakan kongruen atau sebangun itu ada beberapa yang harus kalian pahamin. Untuk menentukan dua segitiga itu sebangun, di sini dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukurannya yang sama dinamakan kongruen. Dengan syarat yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Dari dua syarat tersebut, kalian bisa menentukan sudut-sudut atau sisi-sisi yang bersesuaian di dua segitiga yang sama, tapi dengan ukuran yang berbeda. Di sini maka didapat sudut A itu sama dengan sudut D, sudut B sama dengan sudut E, sudut C sama dengan sudut F. Di mana di sini sudut AC dan DF adalah sisi yang bersesuaian, ya. Sudut B dan sudut E adalah sudut yang bersesuaian juga. Sisi yang bersesuaian di sini didapat AB dan DE. Maka AB sama dengan DE. BC dan EF sama dengan BC sama dengan EF. CA dan FD maka didapat CA sama dengan FD. Kemudian sudut yang bersesuaian, sudut A sama dengan sudut D, sudut B sama dengan sudut E, sudut C sama dengan sudut F. Dari dua syarat tersebut, maka dapat kita simpulkan perbandingan sisi AB yaitu sebanding dengan sisi DF. Sisi BC sebanding dengan sisi EF. Dan sisi AC itu sebanding dengan sisi DF yang yaitu sama dengan 1. Sama dengan 1 itu berarti sama dengan, yaitu merupakan sisi yang sebangun atau sebanding dengan ukuran yang sama panjang
dan mempunyai sudut yang sama besar. Dari dua contoh segitiga ini, kalian bisa memahami dua bangun dikatakan sebangun atau kongruen yaitu jika dia mempunyai sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, walaupun itu ukurannya berbeda. Jadi kalian nanti bisa menentukan beberapa contoh yang ibu berikan di latihan sehingga kalian bisa menentukan beberapa sisi-sisi yang bersesuaian dan sudut-sudut yang sama besar yang ada pada dua bangun yang kongruen dan sebangun. Dari syarat ini kalian pasti ada yang ditanyakan atau kalian sudah paham semuanya? Insya Allah kalian sudah memahami dari dua syarat segitiga tersebut. Maka dari contoh tersebut dapat disimpulkan jika segitiga ABC dan segitiga ADEF memenuhi syarat tersebut, maka segitiga ABC dan segitiga ADEF itu dikatakan kongruen. Dinotasikan dengan lambang segitiga ABC kongruen dengan segitiga ADEF. Maka jika segitiga ABC itu sama dengan segitiga DEF. Catatan di sini yang harus kalian pahami, ketika menyatakan dua segitiga kongruen, sebaiknya berdasarkan titik-titik sudut yang bersesuaian yang berurutan. Contohnya di bawah ini, segitiga ABC kongruen setengahnya dengan ADEF. Maka bukan segitiga ABC kongruen segitiga ADF atau segitiga ABC kongruen dengan segitiga AED. Sekarang kita beralih pada syarat dua segitiga dapat dikatakan kongruen. Yang pertama, ketika pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang biasanya disebut kriteria sisi. Perhatikan dua segitiga tersebut. Ya, sisi mana yang bersesuaian? Maka di situ kita lihat dengan lambang tanda yang sama itu akan menunjukkan sisi yang bersesuaian. Yang kedua, dua pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar biasanya disebut dengan kriteria sisi sudut sisi. Seperti dua segitiga di bawah ini, coba perhatikan sudutnya yang bersesuaian. Sekarang kita beralih kepada syarat dua segitiga dapat dikatakan kongruen, yaitu yang ketiga. Dua pasangan sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama besar, sama panjang biasanya disebut kriteria sudut sisi sudut. Nah, jadi ada 3 itu sudut dalam segitiga. Sekarang yang keempat, dua pasangan sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Besar biasanya disebut dengan kriteria sudut sisi. Yang pertama tadi sisi. Yang kedua sudut sisi sudut sisi. Yang ketiga sudut sisi. Yang keempat itu adalah sisi sudut. Yang kelima khusus untuk segitiga siku-siku, sisi miring dan sisi siku yang bersesuaian sama panjang. Itu adalah untuk segitiga siku-siku. Sekarang saya lanjutkan dengan kesebangunan bangun datar. Dua bangun dikatakan sebangun itu jika memiliki syarat yang pertama,
Dua bangun datar yang mempunyai bentuk yang sama disebut sebangun. Kemudian yang kedua, dikatakan bangun datar itu sebangun jika tidak perlu ukurannya sama, tetapi sisi-sisi yang bersesuaian sebanding atau proporsional dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang ketiga, itu adalah perubahan bangun satu menjadi bangun lain yang sebangun melibatkan perbesaran atau perkecilan. Dua bangun datar dikatakan sebangun jika memenuhi syarat satu. Ya, di sini dua bangun datar dikatakan sebangun jika memenuhi syarat. Yang pertama, perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai, yaitu sisi AB sebanding dengan sisi EF sama dengan BC banding FG sama dengan CD banding GH sama dengan AD banding EH. Yang berikutnya adalah dua bangun datar dikatakan sebangun jika memenuhi syarat sudut yang bersesuaian besarnya sama, yaitu maka didapat M sudut A sama dengan M sudut E. Perhatikan dua segitiga tersebut atau bangun datar tersebut. Dilihat dari simbol-simbol atau tanda-tanda yang sama, itu adalah besarnya sama. Jika bangun ABC dan EFG memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun itu dikatakan sebangun. Dengan lambang notasi ABCD sebangun dengan EFGH. Maka dari materi yang Ibu jelaskan tersebut, kalian bisa menentukan dua bangun datar yang sebangun dan kongruen. Ada yang ditanyakan dengan sifat-sifat dua bangun yang sebangun dan kongruen. Untuk materi berikutnya, saya lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu menghitung sisi-sisi yang sebanding dan sudut-sudut yang sama besar pada dua bangun datar dan dua segitiga, dua bangun persegi yang sebangun dan kongruen. Demikian pertemuan hari ini, mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Kemudian saya lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu materi mengenai menghitung sisi-sisi yang sebanding dan sudut-sudut yang sama besar. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.